Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat ya. Meski masih belajar di rumah, sambil berdoa supaya kita tetap dalam kondisi sehat dan selalu berusaha menjaga kesehatan. Di pelajaran TIK pada kali ini, Bapak kemarin menjanjikan untuk mulai membahas tentang materi baru, bagaimana menyisipkan gambar, grafik, dan objek-objek lain ke dalam suatu slide. Nah, setelah Bapak mengecek tugas-tugas kalian, ternyata masih banyak atau ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas atau belum mengumpulkan tugasnya. Jadi Bapak sangat berharap seluruh siswa mengerjakan langsung setelah kalian menyimak materi yang Bapak berikan. Kalau ada kesulitan, silahkan kalian tanya, bisa melalui WhatsApp atau komentar di video pembelajaran yang Bapak share ke kalian ya. Masalahnya apa? Cuma Bapak sementara simpulkan bagi siswa atau kalian yang belum mengumpulkan mungkin masih mengalami kesulitan. Nah, Bapak harus jelaskan bahwa tugas yang harus kalian kerjakan itu tidak membutuhkan komputer ya, walaupun kita di pelajaran TIK sekarang perangkat teknologi itu bukan hanya komputer. Nah, karena kita belajar di rumah, yang kalian miliki adalah smartphone. Smartphone itulah yang Bapak maksud untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian ya. Jangan istilahnya bergantung kepada laptop. Bahkan yang punya laptop juga Bapak sarankan tetap mengerjakannya menggunakan smartphone ya. Di sini Bapak melihat ada beberapa yang masih mengerjakan menggunakan laptop. Tapi itu tetap Bapak terima dan Bapak nilai, cuma Bapak akan lebih menghargai kalian yang belajar sesuai dengan materi yang Bapak berikan. Karena materi yang kemarin juga itu bisa dikerjakan di smartphone. Di pelajaran presentasi ini, kita tidak belajar PowerPoint ya, tapi nanti belajar PowerPoint for Android ataupun for iOS ya. Tapi untuk yang lebih sederhana memang menggunakan Google Slide. Nah, Google Slide ini kapasitasnya tidak terlalu besar ya. Kemarin sudah kalian lihat sekitar 36 MB saja. Jadi smartphone yang teknologinya mungkin masih agak tertinggal pun bisa mengerjakan. Jadi caranya adalah kalian install ya, kalian install di komputer kalian aplikasi Google Slide. Nah, kalau bingung cara installnya ada di video yang Bapak share ya. Nah, kalau sudah terinstall itu tinggal dikerjakan tugasnya. Nah, untuk mengerjakan juga sebenarnya itu proses instalasi ada dua cara ya, atau ada lebih dari satu. Ada cara yang berbeda dengan yang Bapak contohkan. Kalau yang Bapak contohkan, kalian memulai dengan membuka Google Drive, lalu di situ menambahkan aplikasi slide ya. Nah, kalian bisa langsung di Play Store mencari aplikasi Google Slide. Itu adalah cara yang mungkin biasa kamu lakukan kalau kamu menginstal aplikasi-aplikasi di smartphone. Ya. Nah, masalah yang kedua mungkin yang bisa kalian hadapi pada saat mengerjakan tugas adalah setelah tugas jadi, karena di tutorialnya sudah jelas ya, kalian mungkin sebagian sudah bisa, cuma masalahnya timbul bagaimana menyimpan dan mengupload tugas yang sudah kalian kerjakan itu ke dalam Google Classroom ya. Nah, sebenarnya antara Google Slide dan Classroom itu masih satu produk ya. Satu ekosistem. Jadi sebenarnya mudah. Bisa melalui Google Drive-nya di-share, tapi mungkin supaya hasilnya seragam, Bapak akan jelaskan di sini bagaimana sebuah pekerjaan yang kita kerjakan menggunakan Google Slide ya. Saya katakan pekerjaan
karena membuat slide itu sebenarnya sebuah pekerjaan, ya. Jadi mungkin kakak kalian, ayah kalian, atau kalian diminta oleh guru mata pelajaran lain membuat presentasi, ya. Kamu nggak harus cari rental komputer, ya, atau pinjam laptop kakak atau orang tua, ya. Bisa kamu kerjakan presentasi itu di smartphone yang kamu punya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu nanti yang coba Bapak uraikan sejelas mungkin. Nah, kalau nanti selesai penjelasan ada yang masih belum paham, silahkan langsung Bapak tanyakan. Cuma Bapak berharap sesudah itu tugas-tugas yang kalian harus kerjakan segera dibuat dan dikumpulkan atau diunggah, ya, diupload di Google Classroom supaya bisa Bapak nilai. Itu ya. Sini Bapak sedikit review ya, beberapa kelas mungkin yang belum mengerjakan atau yang sudah, ya. Bapak sangat menghargai kalian yang langsung mengerjakan tugas setelah tugas Bapak berikan. Kalau ditunda mungkin yang penting dikerjakan, tapi akan lebih baik hasilnya dan lebih tinggi nilainya kalau kalian langsung kumpulkan tugas-tugas tersebut. Nah, ini adalah kelas kalian dari 7F sampai 7K, ya. Bapak ambil contoh yang terakhir saja, 7K. Nah, ada tugas yang sifatnya uraian, pengetahuan. Nah, ini ada 2 tugas keterampilan atau K4, ya. Yang pertama membuat presentasi sederhana, ya. Nah, ini berapa nih di kelas 7K yang sudah mengerjakan? Alhamdulillah, ya. Jessica, Selvi sudah, Rini, Anissa. Nah, ini sudah. Nah, ini hasilnya tuh. Terlihat, ya. Ada tugas-tugasnya. Nah, ini yang lain coba, ya. Dikerjakan di smartphone, dibuat, nanti dikumpulkan. Jangan beralasan nggak punya laptop, komputer, ya. Tapi kerjakan di smartphone. Karena yang Bapak contohkan juga di smartphone. Nanti kamu langsung klik lagi linknya, ya. Petunjuknya kan udah Bapak tulis nih di sini. Ya, videonya juga ada di, kalau tidak nanti Bapak ini lagi. Ini yang di pas Zoom meeting, ya. Nah, kemudian tugas lainnya itu yang terakhir ini, ya. Di rumah saja tanpa gabut. Nah, ini kamu kerjakan nih baru selfie untuk kelas 9K yang mengerjakan. Tapi ini sudah sesuai sangat persis dengan yang Bapak contohkan. Nah, untuk kelas lain itu malah ada yang sudah lumayan banyak mengerjakan, ya. Misalnya 7F, coba ya kita lihat. Nah, ini tugasnya Enem, Belia Siagian, dan Mirah. Alhamdulillah, ya, sudah mengerjakan. Kemudian 7, 9G. 9G. Ini tugasnya sudah Najwa dan Bagus, ya. Umar Sumarna. Sudah dibuat. Nah, kemudian 7, 9H. 9H. Nah, ini banyak 9H, alhamdulillah, ya. Bagus sekali ini. Saya apresiasi. Kalau kelasnya siapa, ya? Nah, ini ada Kayla, Siva, Kalista, terus Kevin, Namira, Isnaini, Muhammad Reza, Maria, ya, Wanda, dan Maulida. Itu adalah kelas 9H. Kemudian kelas 9I. HI. Nah, ini sudah mengerjakan. Banyak juga tuh. Lebih banyak lagi. Ada Elsa, Cayani, Seni, Fatmawati, Andika, Rai, Rachel, Rahma, Gania. Ini sudah sangat banyak, ya. Lebih banyak dari siswa Bapak di angkatan tahun kemarin. Good job. 9J. 9J itu ada Aisyah, Rizka,
Ya. Oh, baru Sasi yang sudah ya. 9J ini tolong diperhatikan ya. Hasilnya sesudah ini nanti kalian kerjakan di handphone ya. Tadi 9K sudah. Oke, itu ya teman-teman kalian yang sudah mengerjakan. Bapak sangat hargai apa yang sudah kalian kerjakan. Bapak harap yang belum itu dikerjakan. Nah, sekarang sebenarnya gimana sih ngerjakan di smartphone tugas lalu mengumpulkannya ya. Nah, itu nanti akan Bapak terangkan bagaimana membuat slide di smartphone lalu sesudah jadi menguploadnya ke Google Classroom ya. Dengan cara menyimpan dulu nanti ke lokal atau ke smartphone nanti diupload. Itu. Jadi silakan simak baik-baik materinya. Ini cara mengerjakan tugas Google Slide di smartphone. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, tetap ya, saya kalau mengerjakan tugas praktek TIK itu dari aplikasi Google Drive karena di situ pusat aktivitasnya ya. Jadi kamu buka dulu Google Drive. Jangan bilang belum diinstal ya. Kalau kamu beli komputer itu sudah ada Google Drive tuh. Ya, kalau kamu hapus ya barangkali terpaksa harus kamu install ulang. Nah, sesudah dibuka Google Drive ya, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Di bagian atas ini ada daftar pekerjaan yang kamu lakukan, yang sudah kamu buat. Nah, kalau baru mau membuat, berarti kamu klik plus ya. Klik plus atau tekan plus, istilahnya di tab plusnya. Nah, akan muncul daftar pilihan pekerjaan yang akan kamu lakukan. Kamu akan membuat dokumen seperti Microsoft Word begitu, mengetik naskah, ada Google Dokumen. Atau membuat laporan keuangan sekolah, ada Google Spreadsheet. Nah, di pelajaran ini Bapak sudah menjelaskan bagaimana membuat slide di smartphone ya dengan Google Slide. Kemarin sudah. Nah, kemudian kamu pilih ini ya Google Slide-nya. Nah, kalau sudah kerjakan tugasnya seperti ini kan. Kamu cek lagi videonya di link YouTube yang Bapak share di tugas yang kemarin ya. Nah, Bapak contohkan misalnya kita membuat 2 slide aja ya. Jadi double tap di judul, kamu kasih nama. Di judulnya itu tugas TIK ya. Dengan Google Slide misalnya. Dan ini slide pertama, lalu slide kedua Bapak masukkan gambar, foto. Masukkan gambar. Jadi di sini kita lihat ada 2 slide. Nah, kalau banyak kamu tambahin dengan mengklik ini ya. Caranya kemarin sudah Bapak terangkan. Nah, kalau sudah ya sudah jadi presentasi yang mau kamu kumpulkan, kamu klik silang juga boleh ya. Kamu klik silang, nanti artinya pengeditannya selesai ya. Jadi akan di-preview slide-slide yang sudah kamu buat. Seperti ini ya, ini 1, 2. Kalau ada di bawahnya nanti ada beberapa slide lagi. Nah, gimana memberi nama ya? Mungkin masalahnya di situ. Kamu ingin memberi nama, misalnya ini tugas TIK atau tugas menyisipkan gambar di Google Slide begitu kamu. Atau tugas Siti Mesaroh begitu ya. Tugas TIK Siti Mesaroh gitu. Nah, kamu ketik menu ya. Yang Bapak maksud menu itu adalah tanda ini ya, tanda titik 2 yang ada di pojok. Titik 3 ya, titik 3 yang ada di pojok. Ini yang disebut dengan menu ya. Kenapa disebut menu? Karena kalau ditekan ini akan muncul pilihan ya. Menu itu kan seperti itu. Jadi kalau disodorkan ke kita
itu akan terlihat pilihan menunya apa yang boleh kita pilih, ya, daftar pilihan. Nah, kemudian jika sudah, kamu beri nama dengan cara menekan di presentasi tanpa judul, ya. Karena ini belum dikasih judul, jadi tulisan presentasi tanpa judulnya diganti, ya. Kamu tekan menggunakan jari kamu di tulisan presentasi tanpa judul bagian atas ini, lalu akan diberi pilihan judul dari bagian awal, ya. Kalau sudah ditekan, nah kamu ketik, ya. Misalnya tugas tik, boleh tugas tik Siti Mesaroh begitu. Nah, kalau sudah diberi nama, ini kan keyboard virtualnya muncul, ya. Klik OK. Kalau udah OK, berarti sudah tersimpan di Google Drive, ya, di cloud, di awan, di penyimpanan awan atau cloud storage Google Drive yang kamu miliki sesuai dengan email kamu. Gitu. Nah, adanya di sini nih, sudah, ya. Itu kamu keluar dari Google Slide, klik silang, ya. Kalau sudah diklik OK, nanti ini disilang lagi, ya. Kalau disilang, dia akan kembali ke Google Drive karena kita masuk ke slide-nya dari Google Drive. Nah, akan ada namanya. Nah, terus file yang ada di drive ini bisa kita download, ya. Bisa kita download. Nah, jadi klik menu nih, titik 3 ini. Titik 3 ini, ya, yang ada di bagian kanan bawah dari nama slide yang atau presentasi yang sudah kamu beri, ya. Maka akan muncul beberapa pilihan, ya. Apa saja, ada tambahkan, bagikan. Nah, kalau mau disimpan, kamu ketik atau pencet download, ya. Nah, kalau kamu pencet atau tekan, maka akan muncul notifikasi satu item akan di-download, ya. Yaitu file tugas tik tadi akan masuk ke media penyimpan internal, ya. Internal storage dari smartphone kamu. Nah, kalau sudah tersimpan, selesai. Kamu bisa keluar dari Google Slide. Mau ngumpulin tugasnya, tinggal dibuka aplikasi Google Classroom, ya. Di smartphone kamu dibuka aplikasi Google Classroom-nya, kalau udah di tab akan muncul pelajaran-pelajaran yang yang harus kamu ikuti selama semester ganjil ini, ya, di kelas 9. Kalau ini Google Classroom Bapak sebagai guru, ya, jadi munculnya daftar kelas yang Bapak ampu atau yang Bapak pegang di pelajaran TIK. Nah, terus kalau sudah, ya, kalau sudah muncul, kamu pilih misalnya TIK Pak Adi atau Belgi, ya, 9I TIK. Nah, terus kalau udah dipilih, nanti akan muncul tugasnya, ya. Nah, tugasnya, karena Bapak nggak punya akun siswa, ya, itu kamu cari tugas yang berkaitan dengan misalnya yang tadi, ya, menyisipkan gambar. Nah, kalau memang ada, lalu diunggah, ya, diunggah atau diupload. Kamu pilih, ya, upload file. Tuh. Kamu cari simbol seperti klip, ya, kalau tadi. Jadi kalau udah diklik kelas, terus diklik 9 titik, kemudian kamu cari tugas, sudah diklik. Nah, selanjutnya kamu unggah dokumen yang gambarnya klip, ya, klip penjepit kertas. Penjepit kertas. Nah, kalau sudah, nah, di antara ini kamu pilih yang upload. Tadi kalau nggak di-download juga bisa, kamu tinggal langsung dari drive. Cuma Bapak contohkan yang kamu download, berarti kalau sudah di-download, untuk mengumpulkannya, memilih yang upload. Yang simbolnya seperti ini. Nah, kalau sudah diklik upload, akan muncul daftar file yang sudah tersimpan di handphone, ya, di smartphone kamu. Kamu pilih,
Kalau disimpan 2 kali ada angka 1, lalu 3 kali ada angka 2. Tapi ini yang aslinya, yang tidak bernomor ya, itu kamu pilih, maka akan tersimpan. Ya. Maka tugas tik akan muncul di sini. Gitu. Ya, gitu ya cara ngumpul. Kalau kamu masih bingung, diulang lagi videonya ya. Jadi Bapak nggak harus nerangkan lagi. Ini dokumennya kamu simpan linknya. Kalau bingung tinggal diulang. Seperti itu. Jadi yang tadi ya, yang untuk mengupload itu Bapak contohkan saja ya. Misalnya di sini. Nah ini tugas membuat slide dengan judul tips di rumah saja. Kan di kamu juga ada. Di sini kamu bisa apa? Di sini bisa kamu cari gambar unggah. Nah ini ya, bisa unggah. Nah ini upload file ya. Kamu upload, nanti sama yang seperti tadi Bapak bilang. Nanti muncul daftarnya. Ini karena dari laptop ya. Mulai lagi, oke, seperti itu saja ya. Cara mengumpulkannya, mudah-mudahan kamu sudah paham dan Bapak tunggu ya, Bapak harapkan hari ini 2 slide yang Bapak tugaskan ya bisa kamu selesaikan. Jangan sampai ada yang kosong apalagi tertunda terlalu lama ya. Nanti pas lagi rapot itu kamu terlalu banyak tugas dari Bapak dan guru-guru lain yang harus kamu selesaikan. Akhirnya kamu nyerah ya. Nanti akibatnya nilai yang kamu dapat mungkin jauh dari KKM ya. Nanti kan ada rapot tengah semester, itu bisa kita lihat siapa siswa yang mengumpulkan semua tugas dan mengumpulkan dengan sungguh-sungguh tugas-tugas tersebut. Dan juga mana yang belum ya, yang masih mungkin perlu bimbingan, motivasi ya. Karena kita belajar di rumah. Oke, seperti itu ya. Bapak rasa cukup untuk materi hari ini. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak ingatkan kembali, kalian usahakan karena masih kondisi PPKM ya, sebaiknya tetap di rumah, lalu menerapkan protokol kesehatan 3M ya. Sebenarnya ada sampai 6M ya. Jadi pertama menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan dengan bersih ya. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak, terutama kalau kalian keluar ya. Kalau ada yang sakit di keluarga kalian juga biasakan tuh jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya. Jadi walaupun nanti kalian mungkin kalau satu rumah ya sulit terhindar, tapi tidak besar. Maksudnya apalagi seusia kalian ya, tingkat imunitasnya sebenarnya masih tinggi. Gitu. Tapi kalau benar-benar terpapar, nggak ngejaga jarak, terus tidak cuci tangan ya, dan nggak pakai masker, itu paparannya akan terlalu besar. Dengan imunitas yang tinggi pun mungkin kesehatan kita akan terganggu. Demikian materi dari Bapak ya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.